Saya ingin menyampaikan satu tema khusus dalam rangka masih kaitan dengan dakwah mubasyirat, yaitu akal versus mimpi rokayah. Ini memang sedang hangat-hangatnya kaitan dengan mimpi rokayah ini, karena memang tiba-tiba muncul, kemudian mencuri perhatian banyak pihak, helper ya. Karena ini baru saya susun tadi malam ya. Yang tadi saya katakan akal versus mimpi rokayah. Rekan sekalian, jangan lupa bahwa akal itu merupakan sarana ya, yang Allah ciptakan kepada manusia untuk memahami kebenaran dan kebenaran yang mutlak dari Allah. Jadi, dan itu banyak sekali ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang akal ya, yang biasanya selalu didahului dengan kalimat afala taqilun ya. Jadi artinya, tidakkah kamu berpikir ya. Itu artinya kita harus menggunakan akal di dalam rangka memahami sebuah kebenaran. Jadi fungsi akal itu sangat amat penting untuk menentukan kebenaran ya. Namun akal supaya memiliki fungsi yang benar dalam Islam itu harus dipandu dan dibimbing oleh Quran dan hadis. Jadi Allah berikan akal kepada kita sebagai alat untuk mencari kebenaran yang hakiki dari Allah. Nah, kemudian namun akal ini dibimbing oleh Quran dan hadis ya, supaya memiliki tujuan yang benar, yang hakiki, kebenaran hakiki dari Allah. Saya ingin menyampaikan sebuah komentar dari Syekh Ibnu Taimiyah ya. Beliau mengatakan akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal baru bisa berfungsi jika memiliki naluri dan kekuatan, sebagai mana mata bisa berfungsi jika ada cahaya. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Quran, barulah akal bisa seperti mata yang mendapatkan cahaya matahari. Jika tanpa ada cahaya tersebut, akal tidak akan bisa berfungsi dan mengetahui sesuatu. Jadi akal dibimbing oleh Quran dan hadis menjadi fungsi untuk menentukan kebenaran mutlak dari Allah. Nah, kepada rekan-rekan yang sekarang sudah percaya dengan mimpi rokayah, maka sepatutnya mendengar penjelasan ini semua, karena kita jelas dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir. Baik. Namun ternyata mimpi rokayah itu muncul menghilangkan akal sehat kita. Bagaimana mungkin mimpi rokayah itu menghilangkan akal sehat kita? Baik, saya akan sampaikan beberapa logika akal yang akan saya sampaikan, yang justru bertentangan dengan akal. Yang pertama, kita percaya dengan mimpi Muhammad Qasim itu karena sesuai dengan dalil. Kita percaya dengan mimpi Muhammad Qasim karena tidak bertentangan dengan dalil. Maka kita percaya. Saya dengan sangat gagah berani, lantang, walaupun tidak punya ilmu, bukan orang alim, tapi karena saya yakin sesuai dengan dalil yang ada,
maka saya berani, bismillah, keyakinan yang penuh, maka kita percaya dengan mimpi Muhammad Qasim. Apalagi saya sudah tabayun, semakin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Sebaliknya, mimpi Roqayyah bertabrakan dengan dalil, tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan hadis. Silahkan teman-teman yang sudah percaya dengan mimpi Roqayyah berpikir ulang. Dalil besok, karena saya bukan ustadz, maka memang besok akan disampaikan oleh ustadz, walaupun tulisannya sudah saya sampaikan di grup Majelis Gajah. Ini kalau kita mau menghilangkan akal, maka silahkan percaya dengan mimpi Roqayyah, karena sudah sangat jelas. Mari kita berpikir di poin pertama ini. Tidak ada satupun dalil yang mendukung kebenaran bahwa seseorang bisa bertemu dengan Allah secara terjaga, secara sadar. Tidak ada satupun dalil yang mendukung bahwa seseorang bisa ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW secara terjaga, sadar. Maka ini bertabrakan dengan hujah. Kalau Anda percaya dengan Muhammad Qasim, ya, maka sebaiknya Anda melakukan yang sama untuk percaya dengan Roqayyah, yaitu jangan bertabrakan dengan hujah, dalil. Satu, itu. Yang kedua, kita lihat mimpi-mimpinya Roqayyah, mengazab, menghukum orang yang tidak percaya dia sebagai saksi. Lalu mengapa tidak mengazab juga Al-Mahdi? Karena Al-Mahdi tidak percaya dengan Roqayyah. Kenapa hanya mengazab para helper? Kenapa mengazab sekalian Al-Mahdinya? Mari kita gunakan akal sehat, supaya kita sehat. Ya, mari. Saya kira teman-teman yang sudah yakin dengan Roqayyah, kalau mau masih diyakini memiliki akal sehat, maka gunakan poin kedua ini untuk bermain logika. Coba perhatikan, mimpi Roqayyah itu kan mengazab, menghukum, marah karena tidak diyakini dia sebagai saksi. Untuk saksi Qasim. Lah, Qasim sendiri tidak percaya. Tapi tidak ada kalimat, Qasim aku azab kamu. Tidak ada. Sesat. Silahkan poin kedua ini dipikirkan, ya. Ini curiga kita. Aneh kan? Yang ketiga, alhamdulillah, karena mimpi yang Roqayyah sudah saya jawab secara dalil, bahwa justru pengakuan Roqayyah bisa ketemu dengan Allah walaupun dia balik tabir, ya, tetap terjaga dia dalam keadaan terjaga sadar walaupun di balik tabir, tapi tetap terjaga, artinya bukan dalam keadaan tidur. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Dia terjaga bukan dalam keadaan tidur,
tetapi dia melihat Nabi betul ketika dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi, ya. Melihat Allah di balik tabir, tapi dalam keadaan terjaga. Itu pengakuan yang dia sampaikan kepada kita, kepada saya juga demikian. Kemudian karena kemarin saya menyampaikan bahwa pengakuan ruqyah ini sangat nabrak seluruh hadis yang ada, maka di situ di dalam grupnya Allah marah kepada saya dan saya akan diazab. Begini, saya hanya ingin bertanya, apakah Allahnya versi ruqyah tadi tidak tahu bahwa saya pun banyak dimimpikan orang lain, bahwa saya pun banyak dimimpikan oleh Al-Mahdi? Apakah Allahnya versi ruqyah tahu takdir saya mau kemana? Saya pun punya banyak mimpi yang dimimpikan oleh orang lain, bahkan ada sekitar 50 helper memimpikan saya dan semua saling mendukung. Dan alhamdulillah hasil takwilnya sangat baik. Saya tahu takdir saya kemana nanti, karena dibimbing oleh mubasyirat. Kalau hanya 1-2 orang yang memimpikan saya, mungkin saya masih ragu. Tetapi ini, alhamdulillah, ada sekitar 50 orang memimpikan saya, dan hampir semuanya, alhamdulillah, sejalan, searah. Nah, tapi karena saya justru harus yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar, karena kita memang diwajibkan untuk memegang erat, menggigit dengan geraham, dengan konteks fitnah yang begitu banyak di akhir zaman, yaitu ketentuan Allah, yaitu Quran dan Sunnah. Maka ternyata itu berlawanan dengan Sunnah yang ada dan Quran yang ada. Maka silakan. Ini agak aneh kita berpikir. Saya justru membela kebenaran sesuai dengan perintah Allah dan Nabi. Kalau kalian berbeda pendapat, kembali ke Quran dan hadis. Saya sudah kembali kepada Quran yang hadis. Al-Quran dan hadis mengatakan mustahil ada orang yang bisa ketemu Allah dalam keadaan terjaga walaupun di balik tabir. Mustahil. Sudah tutup pintu. Karena para nabi pun tidak pernah mengalami itu. Berarti ruqyah jauh lebih hebat daripada seorang nabi. Mari logika. Nah, jangan lupa bahwa saya pun banyak dimimpikan orang lain. Berarti Tuhannya ruqyah tidak tahu bahwa saya pun dimimpikan oleh banyak orang. Berarti kita bukan Tuhan yang sama berarti. Tuhannya beda. Ya kan? Iya. Logikanya bukan Tuhan yang sama. Tuhannya ruqyah dengan Tuhan kami berbeda. Kenapa? Karena saya pun dimimpikan banyak orang. Dan para ahli takwil mengatakan ini mubasyirat. Kenapa? Karena bisa ditakwilkan, memiliki arti, memiliki tujuan. Mari kita main logika. Berarti seolah-olah kalau lihat dari begini, ya, berarti Tuhannya ruqyah tidak tahu bahwa saya juga mendapat mubasyirat dari Allah saya, ya, terkait dengan takdir masa depan saya yang harus saya jemput. Itu logika ketiga. Yang keempat, agak janggal
fungsi Roqayah itu hanya sebagai saksi dari kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Tapi kok memaksa? Padahal apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Al-Mahdi menyebarkan mimpi supaya orang percaya dengan Al-Mahdi. Lah kita ini semua sudah percaya dengan Al-Mahdi. Bahkan bukan hanya percaya tapi berjuang dengan Al-Mahdi. Padahal banyak saksi yang lain yang memimpikan Al-Mahdi bahwa Muhammad Qasim benar mimpinya, bahwa Muhammad Qasim tidak bohong. Itu banyak, ada puluhan, mungkin ratusan orang yang memimpikan tentang Muhammad Qasim sebagai saksi itu.